Halo audiens Science Obsession, kali ini kami akan mewawancarai Bapak Rektor Universitas Trisakti, Bapak Profesor Kadar Suryadi untuk Rektor Tangguh 2020. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Kadarsyah telah meluangkan waktu untuk Men's Obsession wawancara pada malam hari ini ya Pak ya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Untuk rubrik Rektor Tangguh 2023 ya Pak ya. Para Prof, kami boleh langsung mengajukan pertanyaan Pak seputar sebagai kiprahnya sebagai Rektor Universitas Trisakti ya Pak. Boleh di-share kepada Men's Obsession apa program-program yang sedang diterapkan di Universitas Trisakti tahun 2023 ini Prof, silakan. Ya, baik. Jadi sejumlah program memang sedang kita rencanakan saat ini. Yang pertama dalam rangka merespons kebutuhan masyarakat luas terkait dengan semakin kompleksnya dunia lapangan kerja, tetapi juga perlu jawaban dari perguruan tinggi. Maka tahun ini Universitas Trisakti akan membuka 7 program studi. Ada 7 ya. Yang pertama adalah program studi PSPPI, yaitu program studi tentang profesi keinsinyuran. Nah, kenapa ini kita buka? Karena kita masih kekurangan insinyur yang tersertifikasi. Engineer kita belum banyak, apalagi yang sudah tersertifikasi itu masih sedikit. Nah, oleh karena itu Universitas Trisakti tahun ini akan membuka program studi profesi insinyur. Dan ini amanat dari undang-undang, karena seorang insinyur tanpa sertifikat tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan pada level tertentu, pada tanggung jawab yang besar. Dan ini demand-nya cukup tinggi di negeri kita ini, dan kita dari Trisakti berkomitmen untuk menjawab tantangan itu. Itu prodi yang pertama. Lalu yang kedua, program studi kenotariatan, menciptakan notaris. Kenapa? Karena juga banyak sekali kebutuhan masyarakat yang membutuhkan transaksi-transaksi yang perlu backup para notaris. Nah, Trisakti, Universitas Trisakti sudah punya Fakultas Hukum, sudah punya S1, S2, S3. Tapi kita tahun ini baru akan buka program studi S2 Notaris. Ini juga dalam rangka merespon kebutuhan masyarakat luas. Lalu yang ketiga adalah program doktor untuk arsitektur, di mana dunia arsitektur semakin berkembang. Kita tahu desain bangunan, desain rumah, bahkan desain gedung-gedung tinggi itu semakin banyak variasinya, maka program studi doktor arsitek pun kita akan buka tahun ini. Lalu program doktor untuk kedokteran gigi. Saya kira Trisakti karena punya FKG, punya kedokteran gigi, kita akan buka program studi S3 juga untuk mendukung semakin banyaknya para ahli di dalam dunia kedokteran gigi. Lalu yang berikutnya program studi atau program doktor teknik industri, S3 teknik industri. Seperti kita ketahui, teknik industri itu adalah disiplin ilmu yang mendalami tentang masalah sistem, bagaimana sistem kompleks bisa kita tangani dengan cara yang sederhana, supaya kita tidak rumit dalam menyelesaikannya. Maka ini juga perlu pendekatan teknik industri. Oleh karena itu, Universitas Trisakti akan membuka juga program doktor teknik industri. Lalu kita juga akan membuka program studi S2 teknik lingkungan. Kita tahu bahwa masalah environment ada amanat dari Sustainable Development Goals, dari masalah-masalah climate change, masalah-masalah sanitasi, itu perlu kita respon dengan menyiapkan para tenaga profesional yang menyangkut dunia keteknik lingkunganan, sehingga kita buka program studi S2 teknik lingkungan. Kita juga akan buka program S2 Geologi. Kita punya Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi,
Maka geologi pun kita buka saat ini. S2-nya akan kita buka saat ini. Jadi itu adalah program-program studi yang kita akan buka dalam rangka program di tahun 2023 ini. Saya kira itu Mbak Inji. Ya, Prof. Ternyata memang itu juga dibuka untuk menjawab kebutuhan masyarakat ya, Prof, untuk keilmuan. Betul, persis ya. Ya, bicara tentang kemahasiswaan, Prof, dan peringkat yang telah diraih oleh Universitas Trisakti ini, bisa dijelaskan, Prof, peringkat yang saat ini Ya, baik, posisi makasih berapa? Mbak Inji. Ini terima kasih pertanyaannya karena tahun ini kita sedang bersyukur. Kenapa? Karena di lingkungan LLDT 3 Jakarta, di mana terdapat 300-an lebih perguruan tinggi, ternyata Universitas Trisakti memperoleh peringkat 1 dengan prestasi nasional mahasiswa terbanyak di LLDT ya. Jadi kita bersyukur karena ini berkat kerjasama teman-teman, para dosen, para pejabat pimpinan dengan mahasiswa. Sehingga para mahasiswa juga semangat untuk mengikuti berbagai macam perlombaan dan kompetisi. Dan akhirnya kita dapat peringkat 1 dengan prestasi nasional mahasiswa terbanyak di LLDT 3. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan Mbak Enji. Berarti nanti dengan dibukanya tadi program studi baru akan menambah jumlah mahasiswa lagi ya Pak ya? Iya, mudah-mudahan, mohon doanya. Mohon doanya. Kemudian Universitas Trisakti juga mendapatkan 6 penghargaan juga ya Pak ya? Persis, dari berbagai. betul. Ada 6 penghargaan. Yang pertama adalah penghargaan dengan jumlah dana terbanyak matching fund tahun 2022 di LLDT Jakarta. Jadi ini program kolaborasi dengan Ditjen Dikti-Ristek, Kemendikbudristek, dan kita alhamdulillah dari proposal yang dimasukkan itu mendapat penghargaan dana terbanyak matching fund yang kita peroleh di tahun 2022. Lalu juga kita dapat penghargaan peringkat 3 dengan jumlah usulan terbanyak matching fund. Jadi usulannya nomor 3 tapi jumlah dana yang diperoleh terbanyak. Itu yang ranking ter-1 tadi. Lalu berikutnya dalam dunia riset publikasi, Universitas Trisakti mendapatkan penghargaan peringkat 2 dengan memiliki jurnal Sinta 1 dan Sinta 2 terbanyak tahun 2022 di lingkungan LLDT 3 Jakarta tentu. Lalu kita juga punya anugerah kelembagaan dalam kategori perguruan tinggi subkategori pelaksana ISS MBKM terbaik untuk PKKM 2022 Liga 1 tahun 2022. Dan yang menarik juga Mbak Enji, Universitas Trisakti itu mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kumham. Karena apa? Karena mencapai pencatatan HKI tertinggi di Indonesia tahun 2022. Wah, luar biasa. Dengan kategori perguruan tinggi. Yang internasional di tahun 2022, Universitas Trisakti meraih peringkat ke-9 baik PTN maupun PTS di Indonesia yang mendapatkan capaian atau ranking dari Simago Institution Ranking. Ini suatu institusi internasional yang memberikan penghargaan kepada perguruan tinggi yang berprestasi di dalam dunia risetnya. Nah, kita masuk the best 10 yang terdiri dari PTN dan PTS. Trisakti waktu itu ranking 9 berdasarkan Simago Institution Ranking 2022. Nah, lalu juga saya dapat informasi juga ada top 5,000 scientists, ada 5.000 scientists di Indonesia. Ternyata Universitas Trisakti itu ranking 14 di Indonesia dalam top scientist ranking. Jadi alhamdulillah ini. Alhamdulillah. Prestasinya mendunia juga ya. Alhamdulillah. Lalu satu lagi Mbak Enji. Iya, Prof. Itu Webometrics. Webometrics itu juga kan lembaga peringkat dunia untuk perguruan tinggi ditinjau daripada tampilan digital website dan lain-lainnya. Nah,
memang di sini rankingnya buat kita bukan tujuan, tapi buat kami adalah ranking adalah untuk mengukur apakah hari ini lebih baik dari masa lalu, dari kemarin. Ternyata Trisakti yang tadinya ranking 65 dari Webometrics di Indonesia, di 2022 naik menjadi ranking 59. Jadi kita loncat 6 peringkat. Jadi sekali lagi ranking bukan tujuan, tetapi ranking adalah alat ukur apakah kita hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Itu. Lalu tadi saya sebutkan bahwa kita top 10 HKI. Ya. HKI ya di Indonesia. Ini di Indonesia Nasional tahun 2022. Lalu juga kita pernah mendapatkan International Young Investor Award ranking 9 ini. Ranking 9. Jadi ini suatu award juga terhadap para entrepreneur muda ya, pada investor muda. Jadi the ninth International Young Investor Award. Jadi ini alhamdulillah semuanya berkat kerjasama dan kerja keras teman-teman di kampus Universitas Trisakti. Nah, jadi itu saya kira capaian ini berkat kerja keras teman-teman semua. Bagaimana teman-teman sangat semangat memajukan institusi untuk bangsa dan negara. Oke, alhamdulillah. Selamat Pak atas prestasi yang telah diraih. Terima kasih, terima kasih. Baik, kita sharing lagi Pak, kalau boleh tahu Pak Prof. Saat ini kan perguruan tinggi sudah menghadapi tantangan baru pasca pandemi ya Pak Prof. Ya. Itu ada sesuatu hal yang berbeda ketika waktu itu Pak Prof bicara tentang saat pandemi dan saat ini sudah kira-kira perkuliahan sudah kembali offline ya Pak Prof. Iya betul. Ada apa strategi yang dilakukan oleh Trisakti dalam menjawab tantangan ini Pak Prof? Iya, jadi betul sekali bahwa setelah pandemi saya kira tidak akan kembali 100% seperti dahulu suasananya. Kenapa? Di satu pihak ada juga berkah akibat pandemi ini. Karena dengan pandemi itu semua orang dipaksa untuk bisa melakukan apa yang disebut dengan pembelajaran online. Nah, setelah pandemi selesai, memang kita mewajibkan semuanya untuk menjalankan kuliah secara luring, secara offline, tatap muka. Kenapa? Karena banyak sekali kegiatan praktikum yang harus hands-on, yang harus memang anak-anak itu melaksanakan dengan tangan sendiri, dengan melihat dengan mata sendiri, sehingga mereka bukan hanya memahami, tapi juga bisa menjiwai dan bisa mengamalkan prakteknya. Contohnya untuk kedokteran gigi dan kedokteran, itu kan tidak mungkin dia bekerja dengan boneka terus, dengan manekin. Karena prakteknya dia akan menghadapi pasien yang berupa manusia. Jadi yang kita lakukan adalah semua perkuliahan dilakukan secara offline, itu yang pertama. Lalu yang kedua, berkat pandemi juga. Pada saat pandemi ada beberapa peralatan daripada praktikum yang kita modernisasi. Kenapa? Waktu itu kan ketika pandemi harus praktikum lewat manekin, maka manekin kita beli. Lalu ada software-software yang membantu para mahasiswa untuk bisa melakukan simulasi seolah dunia nyata. Nah, software-software inilah yang bisa membantu juga melengkapi pengetahuan atau knowledge dan skill anak-anak mahasiswa dalam menjalankan praktek keilmuannya. Nah, juga yang harus kita jaga adalah kualitas. Karena Universitas Trisakti sangat concern dengan kualitas. Jadi, itulah sebabnya kenapa harus offline. Namun demikian, Mbak Enji, kita sedang merencanakan ke depannya itu yang disebut dengan National Classroom. Nah, apa itu National Classroom? Saya sudah mintakan ke teman-teman di Universitas Trisakti, bagi dosen-dosen yang punya pengetahuan yang luar biasa, yang bisa dimanfaatkan orang banyak, itu akan di-shoot dengan video-video, dengan berbagai macam media, sehingga materi yang dia berikan di kuliah bukan hanya untuk mahasiswa Universitas Trisakti,
tapi juga untuk siapapun juga di negeri ini yang ingin menuntut ilmu lebih banyak. Sebagai contoh mungkin Mbak Enji kalau di TV, kalau sempat lihat itu ada teman-teman dari Fakultas Hukum yang menjadi undangan pembicara di TV-TV waktu ada talk show dan lain-lain. Ya, waktu mengomentari berbagai macam peristiwa. Banyak sekali teman-teman di Fakultas Hukum yang punya keahlian yang bisa dinikmati atau dipelajari oleh komunitas nasional. Nah, ini pun sedang kita persiapkan sehingga ada semacam nasional classroom. Tidak untuk semua mata kuliah tentu, tapi beberapa materi dari mata kuliah tertentu kita akan persembahkan untuk bangsa dan negara. Itu. Lalu yang berikutnya, dengan masuknya era revolusi industri keempat, itu kan yang namanya inovasi dan entrepreneurship semakin penting. Startup semakin banyak. Nah, Universitas Trisakti setahun yang lalu lebih sudah melakukan MOU dengan perguruan tinggi dari 11 negara ASEAN. Kita punya konsorsium dengan mitra kita 10 dari luar negeri, masing-masing negara satu universitas. Satunya Trisakti ikutan di situ. Nah, konsorsium ini sebetulnya untuk sharing pengalaman, sharing best practice antar masing-masing perguruan tinggi supaya anak-anak kita di ASEAN ini maju bersama. Nah, forum ini berjalan terus, bahkan nantinya si forum konsorsium ini akan menerbitkan buku bagaimana menuju entrepreneur muda yang pengarangnya dari 11 perguruan tinggi termasuk Universitas Trisakti. Ya, itu. Jadi itu beberapa program yang sedang kita persiapkan menghadapi pasca pandemi. Itu Mbak Inci. Baik. Wah, ternyata lumayan luas ya cakupannya ya, Pak. Alhamdulillah, mohon doanya semoga berjalan lancar semuanya. Semoga itu upaya tadi juga menjawab pertanyaan saya yang berikutnya nih, yang tentang melahirkan entrepreneur tadi ya, Prof ya. Ya. Sejalan ya, Prof. Ya. Salah satu masalah yang mendasar yang dihadapi perguruan tinggi saat ini kan adalah menciptakan entrepreneur yang tangguh ya, Prof ya. Tentu ini sesuai dengan visi misinya Universitas Trisakti ya, Prof, untuk mencetak entrepreneur. Betul. Ya, jadi memang di dalam kampus sendiri kita punya inkubator bisnis. Nah, inkubator bisnis ini merupakan perpaduan lintas disiplin yang juga di dalamnya kita melakukan encouragement, memotivasi baik dosen maupun mahasiswa untuk selalu berinovasi. Lalu inkubator bisnis juga mencoba mempertemukan antara para profesional yang sudah berhasil dengan para inovator atau para peneliti di dalam, sehingga hasil penelitian di dalam ini bisa diasah lebih tajam lagi sehingga siap untuk di launching dalam dunia nyata. Dan juga inkubator ini mempertemukan antara calon market, itu yang pertama, lalu calon investor yang kedua, dengan para inovator di dalam kampus. Kenapa? Karena ada dua kesulitan terbesar bagi para inovator, para startup muda. Kesulitan pertama adalah akses pada market yang sustain. Kesulitan yang kedua adalah akses terhadap sumber pendanaan atau investasi. Maka kita mencoba memfasilitasi dua hal ini untuk dipertemukan di inkubator bisnis. Juga kita punya collegepreneur, itu membina para startup tadi dengan keilmuan-keilmuan yang terkait dengan marketingnya, dengan financial. Karena kan tidak semua startup mengerti marketing dan mengerti analisis keuangan. Lalu kita punya dosen pembina yang kebetulan dosen pembina ini juga seorang entrepreneur, seorang pengusaha. Sehingga bukan hanya teori tapi beliau praktek. Nah, kemudian juga yang menarik adalah para alumni Universitas Trisakti sangat mendukung. Jadi bagi para lulusan muda juga diberikan kesempatan untuk magang di perusahaannya. Lalu setelah mereka dapat pekerjaan dilepas oleh kakak kelasnya. Ini saya kira suatu atmosfer yang sangat baik. Kekeluargaan antara para alumni dengan adik-adiknya yang masih di kampus. Ya. Itu Mbak Inji. Baik.
kolaborasi ini juga menciptakan ekosistem yang bagus untuk Iya, pengembangan ya, mahasiswa juga ya Pak ya. betul. Kuncinya ekosistem, persis ya. Nah, Oke Pak Prof, bicara lagi tentang mahasiswa ini, angka pengangguran nih tercatat tahun 2022 sebanyak ya lumayan tinggi ya Pak ya, 900.000 orang. Nah, salah satu caranya untuk menghindari semakin tingginya angka pengangguran atau sarjana yang setelah lulus itu seperti apa menurut pandangan Pak Prof? nah, betul Mbak Enji, ini sebetulnya sejalan juga dengan perkembangan terakhir akibat hadirnya revolusi industri keempat. Jadi dengan hadirnya revolusi industri keempat, sekarang itu dituntut semua perguruan tinggi untuk semakin mendekatkan dengan dunia lapangan kerja. Nah, kenapa terjadi unemployment itu? Karena si anak-anak itu ketika lulus, dia terkaget-kaget. Karena apa yang ada di lapangan kerja terkadang belum tentu sesuai dengan yang dia pelajari. Nah, tetapi ketika kita mulai mendekatkan dunia lapangan kerja dengan perguruan tinggi, maka sejak dini para mahasiswa itu sudah diperkenalkan apa yang terjadi di dalam dunia nyata. Nah, oleh karena itu kita melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dunia lapangan kerja, baik itu industri jasa maupun industri manufaktur. Lalu para mahasiswa diberikan kesempatan untuk magang, bekerja betul di perusahaan tersebut. Salah satunya ada perusahaan Komatsu namanya. Komatsu itu memberikan kesempatan pada anak-anak untuk magang bekerja di sana, sehingga terjadi suatu interaksi nyata. Dan masih banyak perusahaan yang lain. Lalu juga dengan perbankan kita melakukan yang namanya kelas khusus. Jadi anak-anak dari bidang tertentu setelah semester akhir itu diberikan kelas khusus oleh sebuah perusahaan bank untuk memperkenalkan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu setelah lulus, anak itu kan bisa lebih mudah untuk masuk ke dalam perusahaan tersebut karena sudah dikader sejak dini. Berikutnya juga tadi alumni. Nah, alumni juga itu bagian daripada dukungan kepada alma mater untuk membantu mendekatkan para mahasiswa dengan dunia lapangan kerja. Kita juga berinteraksi dengan FHCI, Forum Human Capital Indonesia, yang membawahi sekian ratus BUMN. Lalu anak-anak kita juga nanti bisa magang di perusahaan-perusahaan tadi. Dan banyak juga alumni yang punya perusahaan sendiri, di situ pun mereka ikut magang. Nah, ini adalah konsep-konsep yang kita upayakan supaya nanti para lulusan itu bisa langsung terserap di dunia lapangan kerja. Itu Mbak Angie. Prof, apakah ini juga termasuk mensinergikan lewat program Merdeka Belajar Kampus, Prof? Betul, ya. Betul. Dengan hadirnya Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM, itu semakin menguatkan apa-apa yang sudah kita rencanakan. Kenapa? Dengan MBKM kan di sini ada suatu dukungan ofisial, dukungan formal. Sehingga anak-anak juga ketika dia berkiprah di dunia lapangan kerja, apakah itu magang atau pelatihan, itu si anak-anak itu mendapatkan poin juga dalam kurikulum. SKS-nya ada hitungannya. Kemudian juga ada yang namanya dari Kemendikbudristek itu micro kredensial. Jadi anak-anak ketika magang di dunia lapangan kerja untuk keahlian tertentu bisa langsung dapat sertifikat. Maka dengan sertifikat akan mempermudah mereka dalam menemukan lapangan kerja. Jadi betul-betul sangat sejalan ini dengan MBKM. Kemudian kita bicara tentang bonus demografi, Prof. Menurut Profesor sendiri, peran perguruan tinggi sebagai pencetak sumber daya manusia untuk tahun 2045 nanti seperti apa? Ya, jadi begini Mbak Eji, saya teringat tahun 2016, waktu itu ada pertemuan di Praha, persisnya bulan April, ada Asia Europe Rector Meeting, pertemuan rektor se-Asia dan Eropa. Nah, di situ ada suatu pembahasan bahwa diperkirakan tahun 2035 generasi muda di muka bumi ini tinggal setengahnya dibanding saat ini. Bayangkan, karena tinggal setengahnya akan banyak negara yang kekurangan generasi muda.
Contoh saja di Swiss tahun 2016 tersebut, itu orang-orang yang bekerja di dunia farmasi, bioteknologi, dan industri kimia, itu 45% imigran, karena mereka nggak punya generasi muda yang banyak. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Kita bicara bonus demografi. Dengan kondisi generasi muda tinggal setengahnya, maka kita harus persiapkan generasi muda yang betul-betul berkualitas, yang betul-betul adaptif. Ini penting, adaptif. Kenapa? Karena dengan adanya perkembangan transformasi digital, revolusi industri keempat, akan bermunculanlah lapangan-lapangan kerja baru. Sehingga soft skill yang harus dititipkan kepada anak-anak adalah bagaimana mereka punya jiwa adaptif, mengadaptasi, menyesuaikan diri terhadap berbagai perubahan yang terjadi di lingkungan. Nah, dalam rangka adaptif inilah, maka kita juga tadi menyiapkan anak-anak itu supaya pada saat masuk atau dia ketika magang di dunia industri selagi masih mahasiswa, itu belajar melihat, menghadapi semua perubahan yang ada di dalam dunia nyata. Kenapa? Karena perubahan dalam dunia lapangan kerja, perubahan dalam dunia industri, biasanya lebih cepat daripada perubahan yang terjadi di dunia kampus. Nah, oleh karena itu, supaya anak-anak itu tidak terlena, maka proses-proses magang, kerja praktek, ya, internship ke dunia lapangan kerja itu diperlukan. Bukan semata-mata mengenali apa yang terjadi hari ini, tapi juga belajar untuk mengikuti perubahan yang terjadi dalam industri tadi. Lalu kita melakukan exchange student, pertukaran mahasiswa, baik inbound, yaitu menerima dari luar ke dalam, maupun outbound, dari dalam keluar. Itu juga untuk bercoba berinteraksi dengan orang-orang baru. Itu beradaptasi juga. Nah, saya pernah waktu itu mendapat undangan kunjungan ke Malaysia. Sebuah perguruan tinggi yang sangat muda tapi rankingnya tinggi. Lalu si Pak Rektornya itu menyertakan dalam pertemuan itu ada seorang semacam direktur humas. Ternyata rektornya mengatakan si direktur humas ini mantan pramugari. Saya bilang, kok aneh benar perguruan tinggi ada pramugari. Rupanya alasannya simpel. Pramugari dan pramugara itu tiap hari ketemu orang baru di dalam pesawat. Tapi bagaimana mereka bisa memberikan servis yang sangat memuaskan buat para penumpang yang baru ketemu itu, maka mereka selalu punya kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan baru. Ini salah satu contoh menarik sebuah perguruan tinggi yang maju pesat. Rekrutmen seorang direktur humas bukan dosen, bukan orang yang mengerti pendidikan, tapi orang yang bisa beradaptasi terhadap orang-orang baru. Dia bilang humas tiap saat nyambut tamu dari berbagai negara, orang baru semua. Nah, dia udah terbiasa latihan di pesawat. Itu rupanya reasoningnya. Jadi itu Mbak Inci. Ternyata memang apa yang dilakukan di dunia nyata itu lebih penting ya dok, pengalaman. Betul. Terima kasih banyak atas waktunya Prof. Sama-sama. Semoga dapat inspirasi kita semua. Amin. Terima kasih Mbak Inci.